Kenapa harus kepada seorang Maria Magdalena? Siapa Maria Magdalena? Maria Magdalena adalah seorang wanita yang sangat dikuasai oleh roh jahat. Ya, dia diusir, ada 8 roh jahat pada hidupnya. Artinya wanita ini blacklist hidupnya. Tetapi hebatnya, kepada wanita yang punya sejarah kelam dalam hidupnya, Yesus menyatakan dirinya. Kepada anak-anak sekolah minggu dalam Paskah bersama kemarin, saya bilang, ini luar biasa banget gitu. Murid-murid, kalian tahu nggak? Setelah Yesus mati, apa yang terjadi? Dari 12 orang yang dipilihnya, 1 orang jual dia, 1 orang menyangkap, 10 lari, lebih tepat 9 lari, 1 menyertai sampai disalib, bawa masuk sampai dikubur. Tapi setelah itu yang 1 ini pun tidak diketahui bahwa sering datang dikubur. Yang lucunya, wanita-wanita yang tidak masuk dalam ring 1, tetapi mereka dikatakan oleh Alkitab pengiring-pengiring setia Tuhan yang melayani Tuhan dengan finansialnya. Jadi saya pikir ini tepat sekali ya, lembaga finansial BNI cabang Ambon merayakan Paskah pakai ayat yang tepat nih, gitu loh. Karena ini orang terbukti menyertai Yesus dengan hartanya. Nah, dia investasi di situ. Nah, dia pergi pagi itu bukan untuk lihat Yesus bangkit. Dia pergi untuk apa? Repain mayat Yesus supaya jangan busuk. Nah gitu. Dia tak punya persoalan, pintu kubur tertutup. Kalau di dalam kitab Yohanes itu jelas sekali, jelaskan. Ya, dia bingung, dia terkejut. Coba kita bahas beberapa katanya. Yang pertama, jangan takut. Sama-sama bilang, jangan takut. Oh, ini luar biasa. Tadi saya bilang buat saya dari kemarin merenungkan begini. Kita udah 1 tahun ya. Bulan ini kan merayakan 1 tahun ini ya. 1 tahun saya nggak pernah lupa. Dari April, Mei, Juni, Ambon benar-benar lockdown benar ya. Ibadah pun semua dihimbaukan tidak. Corona telah membuat gereja dan masyarakat di dunia ini takut. Corona. Coba kalian pikirkan bagaimana antikristus. Ini corona tidak ada hubungannya dengan kekekalan kita, setuju? Setuju ya? Tapi antikris berhubungan dengan kekekalan. Corona ini kan cuma antara memang karena pressure yang kencang dari pemberitaan. Corona tiba-tiba jadi Tuhan Allah gitu. Kita pikir corona itu menentukan mati dan hidup kita. Padahal sebenarnya kan tidak. Corona tidak menentukan apa-apa. Yang menentukan corona ada pada kita atau tidak sebenarnya adalah penguasa hidup kita. Dan itu sangat dikendalikan oleh rasa takut kita. Karena apa? Ayub berkata dalam Ayub 3 ayat 25, apa yang kamu takutkan, itu yang terjadi. Apa yang kamu cemaskan, pikirkan, itu yang mendatangi. Kalau kita melihat corona seperti penyakit umum biasa yang kalau datang numpang lewat, tidak menentukan batas hidup manusia. Sama-sama kita katakan, penyakit tidak menentukan mati hidup. Ayo semua bilang, 1, 2, 3. Tidak, saudara. Itu dasar iman. Bahwa mati hidup manusia ditentukan oleh siapa? Tuhan. Bukan karena ada orang yang sudah stadium 4. Saya punya jemaat, saya pernah layani dia. Itu kincing bera di tempat tidur gitu. Beta tahu sudah, beta saya sudah serahkan dia berulang-ulang kali. Masih hidup sampai kawin lagi. Kawin double. Kalian bisa mengerti enggak? Ini sakit parah saudara. TBC tingkat tembak. Dia sakit, dia bini mati. Dia baik, dia lebih bini sekali. Dia balik kawin lagi. Luar biasa. Tapi ada yang cuma sakit bodoh-bodoh, yang orang bilang saya sakit dan tahu mati. Berarti kesimpulannya sederhana, ada orang yang tertabrak motor hancur-hancur, auto hancur-hancur, hidup. Ada orang cuma tersenggol jatuh, kucing lewat, tabrak puff, kita ilahi, selesai. Jadi sebenarnya kecelakaan, malapetaka, apalagi bencana alam, penyakit, itu kan cuma semacam transportasi saja.
Tapi yang menentukan lama hidupmu dan hidupku bukan itu. Karena semua kita udah ditentukan batas hidup kita masing-masing. Jadi kalau kau masih hidup lama, berarti kita usah takut, katakan amin. Tapi kalau memang hari ini contoh, mohon maaf saya pakai bapak atau panoli, sebentar bapak sudah ditentukan meninggal, habis perayaan, sebentar malam kau tengah berikan juga, dalam meninggal, kepala ini cabang Ambon, telah sukses pulang ke rumah bapak. Siapa yang mau tahan? Ya itu gara-gara pasca, tidak ada. Tidak pasca juga sebentar pasti kepala ini mati. Kalau benar hari ini. Tapi kalau belum, amin. Sama-sama bilang, jangan takut. Lebih keras, 1, 2, 3, jangan takut. Saya bilang buat jemaat yang penting jaga protokol kesehatan. Kita taat pakai masker bukan karena penakut corona. Kita jaga jarak bukan karena penakut corona, tapi karena taat. Itu nilainya. Amin, amin. Atau kalian pakai masker karena memang penakut. Apa ya kan? Itu kan masalah hati. Memang tidak ada yang tahu, tapi Anda dan Tuhan dan setan tahu. Gitu. Loh, kita harusnya bereskan mindset kita dulu, bereskan mindset kita. Nggak ada hubungannya. Emangnya kalian pikir corona pakai masker? Kalau dia mau masuk satu. Paham tidak? Ini jelas. Saya mau kalian gimana ya? Mari. Jangan iman kita hancur cuma karena corona gitu. Pak, terima kasih banyak Pak Panoli bisa menghidupkan suasana ibadah tetap di BNI ya. Ini luar biasa. Kalau semua ibadah mati, nah, kira-kira kalau antikris apa jadi? Kalian pikir antikris itu apa? Rohnya sudah ada, tapi sebentar lagi pribadinya akan ada, akan memerintah dunia ini. Kita lebih takut corona daripada takut dosa. Coba kita tata hidup kita protek banget terhadap corona. Pertanyaan saya, protek tidak terhadap dosa? Kalau tidak gini, amin. Yang membuat hidup mati kita dengan setan atau Tuhan itu adalah protek terhadap dosa. Itu kalimat yang kedua. Kristus sudah bangkit. 1 Korintus 15 ayat 14. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia iman. Ayat 17-nya dengar. Jika Kristus tidak dibangkitkan, dosa masih berkuasa di dalam Anda. Jadi makna dari Paskah itu apa? Kristus telah menang atas dosa. Kalau tidak ada Paskah, Natal tidak berguna. Tidak berguna. Memang di Ambon beda ya Pak. Kalau saya dengar di Manado, saya belum pernah sampai di Manado. Katanya kalau di Manado itu Paskah lebih hebat. Rata-rata di daerah Katolik mayoriti Paskah jauh lebih luar biasa. Karena mereka berpatokan di pertama Korintus 15. Apa gunanya Natal tanpa Paskah? Tapi kadang-kadang saya meledek mereka juga. Bagaimana ada Paskah kota dan Natal? Oh iya bagaimana Yesus mau bantu, Yesus tak pernah lahir gitu loh. Jadi bukan siapa yang paling benar, bukan. Ya benar. Kalau Yesus cuma mati-mati dan tidak bangkit, Yesus sama dengan nabi yang lain, setuju? Dia sama dengan Yeremia, ya. Dia sama dengan Yesaya. Tapi dia beda dari semua mereka karena dia bangkit. Sama-sama bilang dia bangkit. Lebih keras 1, 2, 3. Tambah keras 1, 2, 3. Dia bangkit. Dan kebangkitan yang pertama memberikan sebuah nilai bagi kekristenan. Saya menang atas dosa. 1, 2, 3. Kuat. Bisa lebih keras. Karena itu Roma 6 ayat 12 Paulus berkata begini, hendaklah tubuhmu jangan dikuasai oleh dosa. Sama-sama bilang, tubuhku tidak boleh dikuasai dosa. Oke. Manusia pada prinsipnya ada tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh adalah alat pembuat dosa. Tetapi itu diproses di namanya jiwa. Tapi target setan bukan jiwa atau tubuh. Target setan adalah roh. Manusia menyembah Allah dalam apa, Pak? Roh. Kita nggak bisa datang kepada Allah dengan tubuh. Allah dapat dihampiri dengan roh. Karena itu kita harus menyembah dia dalam apa? Roh. Bagaimana supaya manusia tidak terkoneksi dengan Allah? Iblis harus mematikan roh. Karena itu dia membuat tubuh kita melakukan dosa. Begitu ada dosa,
kita tidak terkoneksi. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Allah memalingkan wajahnya dari kita kalau ada dosa. Paham di sini? Tetapi medan pertempurannya adalah jiwa. Ada pikiran, ada perasaan, ada apa? Kehendak. Karena itu Filipi 4 ayat 8 Alkitab berkata gini, biarlah pikiran-pikiran Kristus berdiam di dalam kita. Apa itu pikiran Kristus? Semua yang indah, semua yang mulia, semua yang manis didengar, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Dosa selalu dimulai dari situ. Perhatikan itu baik-baik. Jadi waktu Paulus berkata gini, tubuhmu jangan dikuasai dosa. Dia lagi mengarahkan gereja kepada hakikat makna utama dari kebangkitan Kristus. Itulah bahwa Kristus telah mengalahkan dosa. Dan kita yang terkoneksi dengan Tuhan harusnya juga bisa mengalahkan dosa. Semua bilang, saya pasti bisa. Ya iyalah. Apa? Ini. Kita begitu jaga tubuh kita dari corona. Padahal tubuh ini akan kembali kepada tanah. Tapi kenapa kita nggak ngerawat roh kita yang akan menghadapi kekekalan? Amin. Kalian mengerti? Amin. Sehatnya kalian tidak menentukan kekekalan. Tapi kalau roh kalian terhubung dengan surga, selamat datang di Yerusalem baru. Kita nggak akan ada di surga. Surga itu rumah Bapa. Alkitab berkata dia menyediakan langit dan bumi yang baru. Yang disebut apa? Yerusalem baru. Dan corona ini semacam prolog. Semacam apa ya? Intro. Om Noli tahu intro saja. Ini belum apa-apa. Sama-sama bilang buat kiri kanan, belum apa-apa. Dia bilang belum apa-apa. Lah kalau yang belum apa-apa saja semacam begini jadi apa? Amin. Bagaimana? Satu tempat paling banyak di neraka. Seyakin-yakin. Terutama banyak pendeta masuk neraka. Semua pendeta lari dari jemaat. Rumah kampung. Domba-domba kehilangan pendeta. Pendeta semua bersembunyi di balik program kesehatan. Dan penanya ini bilang buat kalian, saya salah satu yang sangat mengkritisi hal ini. Sebab apa? Kita hancur secara iman. Amin. Kita harusnya belajar banyak dari orang-orang yang katanya kita berpikir mereka nggak ke surga. Tapi mereka punya keyakinan militansi yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Petrus bilang gini, jangan rawat tubuh biar tubuh kayak gitar Spanyol daripada macam drum, bensin. Tapi kalau berakhir di neraka apa gunanya? Amin? Amin? Jadi yang perlu dirawat apa? Roh dulu yang pertama. Yang harusnya pakai masker kesehatan yang pertama itu roh. Supaya corona dosa tidak nyambung di situ. Harusnya jaga jarak dengan apa? Itu dulu. Jaga jarak dengan dosa, jangan terlalu lengket. Amin. Amin. Yang pacaran-pacaran yang terlalu lengket di motor. Strong naik lah buat dosa. Ya kan? Anda kerja dengan uang, jangan terlalu lengket dengan uang. Nanti masalah lagi baru muncul. Oh ya, kalau kalian belajar Alkitab, Tuhan Yesus kalau pasti yang Lucifer, sebab Lucifer musuh yang sudah dikalahkan. Yesus paling mengkritisi uang. Karena uang dari presiden, pendeta, semua selesai dalam tempo yang sesingkat-singkat. Loh kalian, ini serius. Karena itu jangan terlalu dekat. Kalian tiap hari dengan kepeng, tapi jangan terlalu melekat dengan kepeng. Kalian harus lihat ini. Ini yang Tuhan Yesus bilang ini. Jangan ada padamu mamon. Jangan. Tuhan Yesus merasa musuh terbesarnya bukan Lucifer, tapi itu barang stok yang tepat kau hidup kau lihat. Itu bisa bikin kau berakhir. Ya kalau penjara dunia nggak ada terlalu masalah. Bagaimana kalau berakhir di api? Amin. Hidup ini masih berputar. Masih berputar. Hari ini mungkin Anda mantap, tapi jangan terlalu bangga-bangga. Kalau terlalu lengket, besok-besok kalian mulai di tempat yang sama.
Pasca ini harusnya ada kebangkitan Beni Ambon. Ada new era. Yang setuju tepuk tangan sekali lagi. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Dan saya mau benar-benar kalian jaga protek. Ya, tetap kita pakai masker karena taat. Tetapi masker yang terpenting adalah minta tudung darah Yesus. Basuh roh kita. Baca Alkitab tiap hari. Lo baca Alkitab tiap hari. Tapi sini baca Alkitab dari pagi. 1, 2. Jangan Pak, dengan Tuhan tidak boleh diberitakan Pak. Bilang buat kiri kanan otak. Tadi saya datang, saya telepon Siska, kalian lagi breakfast ya. Dibilang Bapak nggak makan, so tidak, hari ini saya lagi puasa. Kita begitu prepare diri dengan kesehatan kita supaya jangan kalian imun rendah. Saya langsung makan itu luar biasa nih. Semua acara pantai itu habis ibadah baru makan. Cuma BNI doang nih yang makan sebelum ibadah. Ini new era. Saya bisa bikin, ini luar biasa sekali ya. Lu lihat makanan sana itu, kalau tidak iman tidak kuat selesai itu diselesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Bapak bisa tahu itu makanan kesukaanku semua gitu. Jadi saya sengaja, memang Tuhan adil, ajaib. Saya sudah siap dari jam 8 Pak. Jadi saya pikir kalau saya datang ya Bapak makan itu pencobaan yang lazim gitu. Saudara pikir baik-baik, kenapa kita makan? Karena kita ingin punya imun yang kuat. Tidak berpikir Bapak Ibu bahwa firman Allah adalah satu-satunya suplemen bagi iman kita. Pikir itu. Kalau Anda cuma dengar firman hari Minggu dan selesailah iman. Imun boleh kuat, tapi kalau iman lemah, apa yang jadi? Bilang buat kiri kanan. Nggak kiri kanan lah yang ini. Setuju? Amin. Lukas 18 ayat 8, Alkitab berkata gini, jika anak manusia datang, adakah dia mendapati iman di bumi? Jadi waktu Yesus datang, yang dibilang dalam Matius 25 ayat 1-13 tentang 5 mempelai bodoh, 5 mempelai bijak, yang Yesus cari apa? Iman. Lopi cari apa? 5 yang bodoh cari apa? Yang lulus sekolah minggu, yang subsidi, yang dikompensasi betul. Jawab. Berani sayang berarti itu sidikilah. Itu terpakai itu. Nah, menurut kalian 5 yang bodoh cari apa? Hah? Dong api padam ke saya? Hah? Belum padam, hampir padam. Dopi cari apa? Minyak, supaya apa? Akan tetap menyala. Dengar, hanya firman Allah. Kalau ditarik benang merah Lukas 18 ayat 8 dan Matius 25 ayat 1-13, maka jelas yang Yesus cari adalah iman. Dan iman sumber utamanya adalah firman Allah. Sebab kita harus menyelesaikan minimal 2-3 pasal baru dia saya izinkan bawa saya. Saya bilang buat dia, kamu melayani pendeta, tapi nampaknya neraka akan lebih dekat denganmu kalau kamu tidak dekat dengan Tuhan. Firman Allah itu harus jadi gaya hidup. Semua kami wajib baca Alkitab. Bapak juga harus wajib baca Alkitab. Kalau Om Noli jelas, sama-sama bilang, saya juga harus jelas. Kuat. Bisa dengar? Jelas apa? Dan cuma cake. Bang, ngerti cake? Itu sejenis kue bolu, Pak. Ambon. Namanya cake. Itu Pak, yang tadi itu Pak, itu namanya cake. Astaga, kita kalau soal makanan saja luar biasa, padahal lupa roh yang utama. Nah, kita kenapa rayakan Paskah? Karena kita memandang kepada Yerusalem baru. Karena itu bilang ini, beritahukanlah perbuatannya, masyurkanlah namanya. Kita mau beritahukan apa kalau kita sendiri nggak punya connect dengan dia? Dulu dikenal handphone, sekarang nggak ada handphone lagi, lebih banyak ada smartphone. Udah beda kan? Itu. Nah, apa gunanya smartphone kita kalau tidak terkoneksi dengan internet? Jadi kembali
handphone. Tidak ada gunanya. Sama kekristenan tanpa firman, atribut. Tapi kekristenan dengan firman, itulah sesungguhnya panggilan Anda dan saya. Saya harapkan renungan singkat ini membuat kita tidak takabur. Yang membuat kekristenan beda itu, Pak. Saya sudah cek. Saya sudah 22 tahun mengembalakan. Saya mau bilang buat kalian ini. Bahkan penjahat pun kalau mau bikin dosa berdoa, Pak. Penjahat, Pak. Benar tidak? Dia mau pencuri. Minimal orang mau bilang dia angka hati. Pak mengerti angka hati? Ya, pakai ember angkat. Pas diberugin, Tuhan ini jaga beta. Beta mau anak perlu kepe. Tolong supaya beta bisa ambil ayam di sebelah. Padahal dia pencuri. Mohon maaf. Bahkan pelacur pun, kalau dia mau pergi, dia pasti ada angka hati. Mudah-mudahan hari ini ada orderan. Yang tertawa mungkin merasakan. Jadi kalau bicara cuma berdoa, ya ampun saya membedakan kita dengan yang lain. Kalau cuma bicara doa, potong kalah dari umat muslim. Dalam satu hari minimal 5 kali. Potong berapa kali? Darah Yesus. Ayo Tuhan, ampun juga help. Siapa mau help? Siapa? Ayo Tuhan, ampun Yesus. Jadi kalau cuma bicara doa tidak membedakan kita dengan yang lain. Kalian tahu yang membuat kita beda dengan yang lain apa? Firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Alkitab. Contoh HP semua ada Alkitab. Baca aja. WA lebih banyak. Harusnya Pak, kepada pengurus Kristen Bapak wajibkan setiap pengurus Kristen bikin grup khusus untuk melapor Alkitab. Dan dimulai dari Bapak. Bapak yang harus lapor dulu, habis itu Om Noli dan semuanya. Saya telah berhasil menyelesaikan 2 pasal dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi. Amin. Dan kemudian kalian semua harus lapor. Nah itu baru bagus, Pak. Jadi Bapak meninggalkan Beni Ambon nantinya dengan promosi yang lebih hebat. Bapak telah meninggalkan jejak. Karena Bapak telah meletakkan dasar yang diinginkan oleh Tuhan, yang tidak diinginkan oleh iblis. Jadi dengar ini. Doa bagi saya semua orang bisa bikin, dari yang paling suci sampai yang paling berdosa. Tapi hanya orang yang punya keinginan menjadi sama seperti Yesus yang mau membaca Alkitab tiap hari. Percayalah, waktu ini segera akan berlalu. Usia lagu tadi sangat bagus, sangat menyentuh. Bicara salib hanya bicara tentang cinta. Cinta yang terkoneksi hanya karena sebuah tujuan akhir. Tujuan akhir itu apa? Kita dan Allah lewat salib sama-sama. Tapi salib tidak berguna kalau tidak ada firman yang menghidupkan iman. Salib hanya sepotong kayu yang dibuang orang, yang dihina orang. Salib cuma berguna kalau ada iman. Iman cuma ada kalau ada firman. Firman yang dihidupi tiap hari. Firman, jangan boro-boro bikin firman, baca dulu. Ada orang tanya saya, Pak, saya kan harus menjadi pelaku, boro-boro kau jadi pelaku, baca dulu. Ya Pak, mesti renungkan, baca dulu, baca saja bagaimana mau renungkan. Jadi semuanya dimulai dari apa? Sama-sama bilang, baca. Baca. Kau bilang baca. Saya sebelum datang kepada kalian harus menyelesaikan minimal 8-10 pasal tadi. Saya merasa jadi penjahat kalau berdiri khotbah tanpa punya hubungan dengan Tuhan. Dan saya pastikan ini buat kalian semua. Selamat merayakan Paskah. Apa jangan lupa bikin grup apa? Bapak friends. Dan Bapak yang lapor tiap hari. Dan Bapak kejar mereka ini. Bikin di meja mereka. Oh jangan terikat dengan mana bacaan Alkitab. Haleluya. Selamat Paskah Pak. Ini oleh-oleh saya dari Bapak.
supaya Bapak bisa jadi berkat buat mereka semua. Om Noli dan semua kalian, selamat Paskah. Tuhan memberkati kata orang semua. Jangan takut, baca firman tiap hari. Yerusalem baru datang, ketong ada sama-sama. Tuhan memberkati.